adalah suatu badan yang bertanggung jawab dalam mengatasi sistem moneter satu negara. Dua, tujuan bank sentral, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ketiga, fungsi bank sentral sebagai bank pemerintah yang memelihara, memberikan pinjaman, melaksanakan transaksi yang menyangkut valuta asing, menerima pembayaran pajak. Selanjutnya ada tugas bank sentral. Tugas bank sentral adalah menjaga dan memelihara kestabilan rupiah. Selanjutnya ada wewenang Bank Indonesia. Wewenang Bank Indonesia adalah melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas bank-bank yang ada di Indonesia. Satu, menyelenggarakan jasa sistem pembayaran. Dua, menetapkan penggunaan alat. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengelolaan dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. B. Sistem pembayaran. 1. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memulai suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Komponen sistem pembayaran adalah alat pembayaran, clearing hingga penyelesaian akhir atau settlement. Juga ada komponen lain yaitu lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran yaitu bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank, penyelenggaraan transfer dana, perusahaan, switching, hingga bank sentral. 3. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Peran dalam prinsip sistem pembayaran di perekonomian sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter, sebagai alat untuk mendorong efisien ekonomi. Risiko dalam sistem pembayaran dan pengendalian. Risiko sistem pembayaran adalah payment system risk atau risiko yang dapat terjadi sebagai akibat kegagalan satu bank besar untuk menepati kesanggupan pembayaran dalam jumlah besar yang kemudian mengakibatkan kegagalan serupa bagi bank lainnya. Risiko ini ada dua, yaitu A. Risiko karena dana yang dimiliki oleh nasabah tidak cukup, dan B. Risiko yang timbul karena alat pembayaran yang digunakan oleh nasabah ditolak. Dua, resiko penyelenggaraan sisteman atau yang bukan bank sentral. Risiko yang timbul karena kegagalan sistem pembayaran. Maka kesimpulan yang kami dapatkan yaitu bank sentral bukanlah seperti bank yang terdapat di tengah-tengah masyarakat pada umumnya yang melayani simpanan dan pinjaman. Bank sentral ialah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik lewat sektor perbankan untuk memberi pengaruh terhadap variabel ekonomi. Oh, amat dekat tuh. Kadang cantik, kadang imut, kadang